Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbillahi wa bi islamina wa bi Muhammadin nabi wa rasulullah rabbi jidni ilman wa zidni fahman amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa saja? Oh, Adi. Kenapa Adi? Sakit? Ya. Alhamdulillah yang lain sehat-sehat saja kan? Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Seperti ibu yang katakan pada minggu kemarin, kalian sudah pelajari pecahan senilai di rumah? Sudah, alhamdulillah. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama dapat menyebutkan unsur-unsur pecahan. Kemudian yang kedua dapat menunjukkan bentuk pecahan dari suatu gambar atau model konkret. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita belajar dengan kelompok ya. Kelompok kita kan sudah terbentuk. Ya, dan kelompok ini ya, masing-masing kelompok ada terdiri dari 3 dan ada 4 orang. Satu kelompok ambil satu lembar ya. Baiklah anak-anak, sebelumnya ibu akan menjelaskan kepada kalian bagaimana pecahan senilai itu. Oke, pecahan senilai itu seperti dalam kehidupan sehari-hari pernah kita terapkan ya. Misalnya Wawan mengajak teman-temannya belajar kelompok di rumah. Misalnya satu kelompok itu terdiri dari 4 orang, kemudian Ibu Wawan membuatkan satu loyang kue. Nah, dalam satu loyang kue itu terdiri dari 8 potongan kue yang sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sementara Wawan dan teman-temannya itu terdiri dari 4 orang. Jika masing-masing memakan satu bagian, jadi berapa bagian kue yang sudah dimakan? Berapa? Ayo, siapa bisa? Oh, 4. Ya benar, 4. 4 potong kue dari berapa keseluruhannya? 8. Dari 8. Jadi untuk pecahannya itu adalah 4 bagian dari 8. Ya, jadi 4/8. Nah, begini contohnya lagi. Misalnya temannya itu terdiri dari 3 orang saja. Jadi berapa? Ya, 3/8. Ini jika tadi masing-masing memakan satu. Nih, 1 untuk Wawan, 1 untuk Lita, 1 untuk Riri, dan 1 untuk Andi. Jadi ada 4 dari 8 bagian. 1, 2, 3, 4 dari 8 bagian. Ini adalah yang namanya pecahan. Jika masing-masing mendapat 2, berapa lagi? Ya, masing-masing satu lagi. Nah, jadi semuanya di arsir ini ada 8. Jadi 8/8. Ini namanya pecahan juga. Akan tetapi kalau untuk pecahan senilai itu caranya ada beberapa cara untuk kita mencarinya. Salah satunya dengan dikalikan dengan bilangan yang sama. Misalnya tadi 4/8 dikalikan 2 misalnya. Ini dikali 2. 4 dikali 2, 8 kali 2. Jadi tambahkan 8/16. Jadi 4/8 sama dengan 8/16. Ini sama bagiannya, yang sama besarannya, hanya saja berbeda. Jadi itu yang dinamakan pecahan senilai. Untuk 4 dan 8 ini disebut dengan pembilang. Dan untuk 8 dan 16 ini disebut penyebut. Oke, untuk penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Untuk itu dulu. Kemudian silakan kita praktekkan
dengan kertas yang sudah ibu bagi-bagi tadi. Dari kertas ini kalian bagi menjadi 8 bagian. Nanti kalian bagi kepada teman-teman kalian. Jadi nanti kalau sudah dipotong menjadi 8 bagian, itu mungkin ada bagian yang tidak sama. Ada yang mungkin dapat 3, ada yang dapat 2. Nah, itu kalian tulis pada buku siswa yang kegiatan 1 ya. Ya, tabel kegiatan 1.1. Kalian isi kolomnya, nanti menjelaskan. Ada pertanyaan? Cara memotong. Kalau cara memotong itu bebas. Yang jelas bagiannya itu harus sama. Boleh kalian bagi 2, baru kalian bagi 4 lagi, baru kalian bagi lagi ini menjadi 8 boleh. Boleh juga kalian lipat segi panjang dulu, kemudian kalian bagi menjadi 8 kecil-kecil seperti ini boleh juga. Yang jelas bagian harus sama ya, sama besar. Nanti dibagikan berbeda jumlahnya tidak apa-apa. Silakan kalian kerjakan. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Oke, lanjutkan ya. Mengisi tabelnya seperti yang ada pada tabel di buku kalian, terdiri dari nomor, kemudian nama, pembilang, penyebut, dan kemudian ada bentuk pecahan. Kalian terdiri dari 4 orang bikin kolomnya 1, 2, 3, 4. Dan kalian 3 orang bikin sampai 3 saja. Kemudian di sini diisikan nama kalian, misalnya nama Wawan tadi, nama Ani, dan seterusnya ya. Kemudian pemilang ini kalian dapatkan dari jumlah potong kertas yang kalian dapatkan. Misalnya Wawan mendapatkan 2 dan Ani mendapatkan 3. Penyebutnya kalian sesuaikan dengan contoh tadi ya. Berapa? Jadi berapa? 8, karena kertas tadi dipotong menjadi 8 bagian. Untuk pecahannya, pecahan apa yang kita pelajari? Pecahan senilai ya. Oke, selanjutnya kalian isi lagi sesuai tabel. Anak-anak, selanjutnya di sini kita diperintahkan juga untuk menulis bentuk pecahan dari bagian yang diarsir. Di sini ada terdiri dari berapa? Ada yang namanya ini balok. 1, 2, 3, 4, 5. Yang diarsir. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ayo, siapa yang tahu? Jadi ada berapa yang diarsir? 2, ya benar. Ada 2 dari 5. Jadi pecahan untuk balok ini ada berapa? 2/5, ya benar sekali, 2/5. Ini adalah pecahan dari balok. Jadi sejauh ini kalian sudah paham? Ya. Jadi kesimpulan kita pelajaran hari ini yaitu kita menemukan unsur-unsur dari pecahan senilai. Nah, yaitu unsur dari pecahan senilai itu yaitu pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Di atas disebut dengan pembilang dan di bawah disebut dengan penyebut. Kemudian untuk penyebut tidak boleh senilai dengan 0, ya 0. Tidak boleh senilai dengan 0 karena nilainya akan 0. Dan untuk pecahan senilai seperti kita pelajari tadi, kita bisa menggunakannya dengan perkalian dengan bilangannya sama. Oke. Seperti misalnya kita ambil contoh 1/2.
Jadi berapa? Misalnya kita kalikan sama-sama, kita kalikan 2. Kalau dikalikan 1 ya tidak ada bedanya ya. Jadi kita kalikan 2. Jadi sama dengan 1 dikali 2, 2 dikali 2, 4. Kemudian kita kalikan 3 misalnya. 1 kali 3, 2 dikali 3, 6. Jadi 1/2, 2/4, dan 3/6 ini dinamakan pecahan senilai. Nah, selain dengan perkalian, kita bisa dengan pembagian dengan bilangan yang sama juga. Misalnya kita ambil contoh yang besar ya, misalnya 6/12. Kita bagikan 6/12 ini sama-sama kita bagi 2 misalnya. 6 bagi 2, 3. 12 bagi 2, 6. Kemudian bisa kita bagikan berapa lagi? Bagi 6 ya. 6 bagi 6, 1. 12 bagi 6, 2. Jadi 6/12, 3/6, dan 1/2 merupakan pecahan senilai. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari lagi tentang menentukan letak pecahan pada garis bilangan. Jangan lupa dipelajari di rumah ya. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan kalian pelajari lagi di rumah ya, agar kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Baiklah, silakan dipimpin. Kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna bima yanfa'una wa zidna ilman wa fahman wa hidayatan wa taufiqan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin.